Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Adorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nigeria adalah negara yang berpengaruh besar di Afrika dan memiliki populasi muslim yang signifikan, terutama di wilayah utara. Nigeria sering dijuluki sebagai raksasa Afrika atau Giant of Africa karena populasinya yang besar dan ekonominya yang terbesar di benua Afrika. Nigeria adalah rumah bagi lebih dari 250 kelompok etnis dengan 3 kelompok terbesar adalah Hausa Fulani, Yoruba, dan Igbo. Nigeria memiliki berbagai festival budaya seperti Festival Eyo di Lagos dan Festival Durbar di Kano yang menampilkan warisan budaya dan tradisi yang kaya. Nigeria memiliki lebih dari 500 bahasa yang dituturkan dengan bahasa Hausa, Yoruba, dan Igbo sebagai bahasa utama. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi. Adapun Pidgin English adalah bahasa Kreol yang digunakan secara luas sebagai lingua franca di Nigeria, memungkinkan komunikasi lintas etnis. Industri film Nigeria dikenal sebagai Nollywood adalah industri film terbesar kedua di dunia berdasarkan jumlah produksi setelah Bollywood di India. Adapun Afrobeat adalah genre musik yang berasal dari Nigeria, dipopulerkan oleh musisi legendaris Fela Kuti. Musik ini menggabungkan elemen jazz, funk, highlife, dan tradisi musik Afrika. Nigeria pun memiliki banyak situs bersejarah seperti Tembok Kota Kano, Parit Benin atau Tembok Benin, dan situs penggalian Nok yang terkenal dengan artefak budaya Nok. Salah satu hidangan paling terkenal di Nigeria dan di seluruh Afrika Barat. Jollof rice adalah nasi yang dimasak dengan tomat, bawang, dan berbagai rempah-rempah. Puff-puff merupakan camilan gorengan manis yang populer di Nigeria, mirip dengan donat, tetapi lebih kecil dan berbentuk bulat. Sedangkan suya yaitu daging panggang yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Nigeria, biasanya disajikan dengan irisan bawang dan tomat. Nigeria adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC. Minyak bumi dan gas alam adalah tulang punggung ekonomi Nigeria. Selain minyak, pertanian juga merupakan sektor penting dalam ekonomi Nigeria. Negara ini adalah produsen utama kacang tanah, kakao, dan minyak sawit. Iklim semi-arid di Nigeria adalah jenis iklim yang ditandai dengan kondisi yang relatif kering tetapi tidak sepenuhnya kering seperti iklim arid atau gurun. Wilayah dengan iklim semi-arid biasanya menerima lebih banyak curah hujan dibandingkan dengan wilayah gurun, namun masih cukup terbatas sehingga tidak mendukung vegetasi lebat seperti hutan. Sejarah perkembangan Islam di Nigeria adalah perjalanan panjang yang mencakup lebih dari 1000 tahun, melibatkan berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial. Di awal pengenalan sekitar abad ke-8, Islam pertama kali masuk ke Nigeria melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Pedagang dari Afrika Utara, khususnya dari wilayah Maghreb dan Mesir, membawa agama Islam ke wilayah yang kini dikenal sebagai Nigeria Utara. Para pedagang Muslim memperkenalkan Islam kepada penguasa lokal, yang kemudian menyebarkannya ke masyarakat mereka. Memasuki abad ke-11, kerajaan-kerajaan Hausa di Nigeria Utara seperti Kano, Katsina, dan Zaria mulai menerima Islam sebagai agama mereka. Para penguasa ini memeluk Islam dan mengintegrasikannya ke dalam struktur pemerintahan dan sosial mereka. Pada abad ke-14, kerajaan Kanem Bornu di timur laut Nigeria juga mengadopsi Islam. Islamisasi di kerajaan ini dipercepat oleh hubungan perdagangan dan pernikahan dengan pedagang dan ulama Muslim dari Afrika Utara. Abad ke-15 hingga ke-16, kerajaan Songhai yang berpusat di wilayah yang kini menjadi Mali dan Niger memiliki pengaruh besar di wilayah Nigeria Utara. Saat kerajaan ini mencapai puncaknya, Islam menjadi lebih mapan di kalangan elit dan masyarakat umum. Pada abad ke-16 hingga ke-17, di bawah kepemimpinan Mai Idris Alo-Oma, kerajaan Kanem Bornu menjadi pusat pembelajaran Islam. Madrasah dan masjid didirikan dan para ulama memainkan peran penting dalam administrasi kerajaan. Islam menjadi lebih terstruktur dengan pengenalan hukum syariah dan lembaga-lembaga Islam. Usman dan Fodio memulai gerakan reformasi pada akhir abad ke-18, mengajak masyarakat untuk kembali ke ajaran Islam yang murni dan menjauhi praktik-praktik bidah. Pada tahun 1804, ia melancarkan jihad melawan penguasa Gobir dan kerajaan-kerajaan Hausa lainnya yang dianggap korup dan tidak Islami. Jihad ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang berlandaskan syariah dengan mendirikan kekhalifahan Sokoto. Usman dan Fodio serta penggantinya seperti putranya Muhammad Bello dan adiknya Abdullahi dan Fodio sangat menekankan pentingnya pendidikan. Mereka mendirikan madrasah-madrasah dan masjid-masjid yang menjadi pusat pembelajaran Islam.
Buku-buku dan karya tulis tentang teologi, hukum, dan tata negara Islam banyak dihasilkan oleh ulama-ulama Sokoto, memperkaya khazanah intelektual Islam di Afrika Barat. Pada abad ke-19, kekhalifahan Sokoto ini merupakan salah satu penguasa terbesar dan terkuat di Afrika Sub-Sahara. Kekhalifahan Sokoto juga menjadi salah satu kekuatan politik dan agama paling berpengaruh di Afrika Barat. Pada paruh kedua abad ke-19, kekhalifahan Sokoto mulai menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Konflik internal antar emirat dan perlawanan dari kelompok-kelompok lokal mengurangi stabilitas kekhalifahan. Invasi kolonial Eropa, khususnya oleh Inggris dan Prancis, membawa tantangan besar. Pada akhir abad ke-19, Inggris mulai memperluas kekuasaan mereka ke Nigeria Utara. Pada tahun 1903, Inggris mengirim pasukan untuk menaklukkan kekhalifahan Sokoto. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Sokoto dan merebut ibu kota, Sokoto. Khalifah terakhir saat itu Attahiru I mencoba melarikan diri dan mengorganisir perlawanan, tetapi akhirnya tewas dalam pertempuran. Penaklukan oleh Inggris menandai akhir dari kekhalifahan Sokoto sebagai entitas politik yang independen. Namun Inggris mempertahankan beberapa struktur tradisional dan menggunakan para pemimpin lokal untuk membantu administrasi kolonial mereka. Meskipun kekhalifahan sebagai entitas politik hancur, warisan budaya dan keagamaan kekhalifahan Sokoto terus bertahan. Sokoto tetap menjadi pusat penting Islam di Nigeria dan Emir Sokoto masih memegang peran penting dalam urusan keagamaan dan budaya. Islam tetap bertahan dan bahkan berkembang di Nigeria sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960 melalui beberapa faktor utama, termasuk pengaruh sejarah, pendidikan, politik, dan peran komunitas Muslim. Selain situs-situs yang terkait langsung dengan kekhalifahan Hausa juga Sokoto, ada banyak situs bersejarah lainnya yang mencerminkan perkembangan Islam di Nigeria. Istana Sultan Sokoto atau Sultan's Palace. Istana Sultan Sokoto adalah kediaman resmi Sultan Sokoto yang merupakan pemimpin spiritual tertinggi bagi umat Muslim di Nigeria Utara. Istana ini merupakan pusat kekhalifahan dan masih digunakan hingga saat ini. Istana ini merupakan simbol kekhalifahan dan pusat administrasi sejak didirikan oleh Utsman dan Fodio. Bangunan ini mempertahankan arsitektur tradisional dan memiliki nilai sejarah yang besar. Masjid Sultan Bello atau The Kaduna Central Mosque. Masjid ini salah satu masjid terbesar di negara bagian Kaduna, Nigeria, dibangun pada tahun 1962. Namanya diambil dari nama Sultan Sokoto saat itu, Muhammadu Bello putra Utsman dan Fodio. Museum Gidan Makama. Gidan Makama dibangun pada abad ke-15 Masehi oleh Emir Abdullahi Burja sebagai kompleks perumahan untuk cucunya Rumfa. Pangeran Rumfa kemudian diangkat menjadi Makama Kano, pewaris Emir, oleh karena itu nama rumah tersebut disebut Gidan Makama atau Rumah Makama. Pada tanggal 23 April 1959, Gidan Makama dinyatakan sebagai monumen dan kemudian pada tahun 1968 dianggap sebagai museum nasional. Universitas Utsmanu dan Fodio. Universitas ini didirikan pada tahun 1975 dan dinamai untuk menghormati pendiri kekhalifahan Sokoto, Utsman dan Fodio. Universitas ini menawarkan berbagai program akademik termasuk studi Islam. Universitas Utsmanu dan Fodio Sokoto dengan moto Iqra yang artinya membaca. Masjid Jumat Kano atau Great Mosque of Kano. Masjid ini adalah salah satu masjid terbesar dan tertua di Nigeria, didirikan pada abad ke-15. Tempat ini dipindahkan ke situs baru oleh Muhammad Saki pada tahun 1582 dan dibangun kembali pada pertengahan abad ke-19 oleh Abdullahi dan Dabo. Setelah jihad Sokoto, Emir Sulaiman yang dianggap sebagai Imam Kano memimpin sendiri sholat Jumat di masjid. Gidan Rumfa atau Emir's Palace Kano. Gidan Rumfa, terkadang disebut Gidan Sarki atau Rumah Emir, adalah istana Emir Kano. Dibangun pada akhir abad ke-15, kemudian diubah dan ditambah hingga abad ke-20. Sejak masa pemerintahan Rumfa, tempat ini terus menjadi kediaman otoritas tradisional di Kano dan dipertahankan oleh para jihadis Fulani yang mengambil alih otoritas tradisional di Kano pada awal abad ke-19.
Menara Gobarau. Menara Gobarau di Hausa Hasumia adalah bangunan setinggi 50 kaki yang terletak di pusat kota Katsina, ibu kota negara bagian Katsina. Menara ini merupakan bagian dari masjid yang dibangun pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Sarkin Raja Katsina, Muhammadu Qorau, 1445-1495 Masehi, yang merupakan penguasa muslim pertama di kerajaan Katsina kuno. Situs-situs ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya sejarah perkembangan Islam di Nigeria, mencerminkan berbagai pengaruh budaya dan sejarah yang telah membentuk identitas Islam di negara tersebut. Warisan ini tidak hanya penting bagi sejarah lokal, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman global tentang penyebaran dan perkembangan Islam di Afrika. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you so much. Like and share. subscribe.